Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, seorang supir truk antar provinsi. Dan malam ketika dia dipaksa menghadapi sesuatu yang sudah lama dia tinggalkan. Apa kamu pernah ngerasa nggak sendirian di kendaraan? Padahal jelas-jelas cuma berdua. Seorang supir truk mengajak pacarnya ikut perjalanan malam. Tapi di tengah jalan, dia sadar pacarnya itu sudah mati. Dan yang lebih parah, malam itu bukan cuma satu yang ikut di dalam truknya. Inilah penumpang di jembatan Cangar. Malam itu terasa berbeda. Udara dingin merayap perlahan di sela-sela deretan truk yang terparkir di pinggir gudang logistik. Lampu-lampu kuning yang redup membuat bayangan kendaraan tampak seperti makhluk diam yang menunggu waktu untuk hidup. Sony berdiri di samping truknya. Sebuah truk besar bermuatan sembako yang akan dibawanya antar provinsi. Tangannya sibuk memeriksa ban, lampu, dan mesin seperti biasanya. Semua tampak normal. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Melainkan seseorang. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang setengah mati, berdiri seorang wanita. Santi. Wanita itu tersenyum tipis. Rambut panjangnya sedikit basah oleh embun malam. Dia mengenakan jaket tipis berwarna krem, berdiri diam seolah sudah menunggu sejak lama. Sss. Sony menelan ludah. Sudah hampir 3 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu. Hubungan mereka sempat retak karena pekerjaan Sony yang jarang pulang. Tapi malam ini, Santi datang. Dan bukan hanya datang, dia ikut. San, suara Sony pelang, seperti takut membuyarkan momen. Santi hanya tersenyum. Aku ikut ya malam ini. Sony mengangguk cepat, hampir seperti anak kecil yang diberi hadiah. Tanpa banyak kata, mereka naik ke dalam kabin truk. Karto, kenek setianya, sudah duduk di kursi samping sambil memainkan ponselnya. Wah, lengkap nih sekarang. Santi duduk di dekat jendela. Diam, tenang. Mesin truk dinyalakan. Perjalanan dimulai. Jalanan malam itu luar biasa mulus. Aspal panjang terbentang seperti pita hitam yang tak berujung. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara selain deru mesin dan gesekan ban dengan jalan. Sony melajukan truknya dengan kecepatan tinggi. Terlalu tinggi. Tapi malam itu, dia merasa segalanya perfect. Santi di sampingnya. Cuaca awalnya cerah dan suasana hati yang jauh lebih ringan dibanding biasanya. Jarang ya kamu ikut? Kata Sony sambil melirik Santi. Tidak ada jawaban. Sony berpikir mungkin Santi sedang lelah. Karto melirik lewat kaca spion. Sejak kapan Mbak Santi jadi pendiam gini? Sony tertawa kecil. Ya, mungkin kangen sama aku. Masih tidak ada respon. Hanya suara nafas pelan yang nyaris tak terdengar. Sekitar 1 jam perjalanan, langit berubah. Awan hitam datang tanpa suara. Dan tiba-tiba, hujan turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan deras yang menghantam kaca seperti ribuan batu kecil. Wiper bergerak cepat, tapi tetap saja pandangan terbatas. Lebih buruk lagi, kabut mulai turun. Tebal, putih, menelan jalan sedikit demi sedikit. Son, pelan dikit, kata Karto mulai gelisah. Sony mengangguk, menurunkan kecepatan. Tapi anehnya, dia tidak merasa takut. Justru nyaman. Seperti ada sesuatu yang membuatnya merasa aman. Matanya sesekali melirik ke arah Santi. Wanita itu masih duduk diam, menatap keluar jendela. Tidak bergerak, tidak bicara. Dan kemudian, brak! Sesuatu terasa terlindas. Keras, seperti batu besar atau
Seseorang. Sony refleks menginjak rem. Truk berhenti mendadak di tengah hujan dan kabut. Mesin masih menyala. Beberapa detik, lalu mati. Total. Suasana langsung berubah sunyi. Hanya suara hujan. Tidak ada mesin, tidak ada musik, tidak ada apa-apa. Apaan tadi barusan? Karto panik. Sony menelan ludah. Aku nggak tahu. Dia mencoba menyalakan mesin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada respon. Padahal sebelumnya kondisi truk sangat baik. Turun, cek, kata Karto. Sony mengangguk, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, bruk! Seseorang mendorongnya dari samping. Keras, Sony hampir jatuh dari kursi. Dia menoleh cepat. Santi, tatapannya berbeda. Kosong, dingin. Turun, ucapnya pelan. Suara itu bukan seperti biasanya. Bukan suara Santi yang dia kenal. Ada sesuatu yang retak di dalamnya. Sony merinding. Kamu kenapa, San? Tidak ada jawaban, hanya tatapan dan senyum kecil yang tidak wajar. Akhirnya Sony turun dari truk. Hujan langsung mengguyur tubuhnya. Dingin, menusuk tulang. Kabut semakin tebal. Pandangan hanya beberapa meter. Lihat bawah, teriak Karko dari atas. Sony mengangguk dan berjalan ke depan truk. Langkahnya pelan, hatinya berdebar. Dan ketika dia melihat ke bawah, tidak ada apa-apa. Tidak ada batu, tidak ada hewan, tidak ada manusia. Kosong. Gak ada, teriak Sony. Lah terus tadi apa? Balas Karto. Sony tidak menjawab. Karena saat itu, dia mendengar sesuatu. Suara dari belakang truk. Seperti seseorang menangis. Pelan, tertahan. Sony menoleh perlahan. Kabut menutupi segalanya. Tapi suara itu jelas. Tangisan seorang wanita. Dan suara itu sangat mirip dengan Santi. Sony menelan ludah. Tapi Santi masih di atas truk. Dia baru saja melihatnya. Atau apakah benar? Tiba-tiba, pintu kabin terbuka. Santi turun. Langkahnya cepat. Wajahnya tidak lagi tenang. Kamu kenapa sih? Lama banget. Bentaknya. Nada suaranya berubah drastis. Penuh emosi. Penuh amarah. Sony kaget. San, aku lagi cek. Cek apa? Gak ada apa-apa kan? Karto ikut turun mencoba menenangkan. Udah, kita cek bareng aja. Diam kamu! Bentakan Santi membuat suasana langsung membeku. Hujan semakin deras, kabut semakin tebal. Dan entah kenapa, Sony mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Bukan hanya dengan kejadian barusan, tapi dengan Santi. Wanita yang berdiri di depannya sekarang terlihat seperti Santi, bersikap seperti Santi, tapi bukan Santi yang dia kenal. Keributan kecil itu terus berlanjut. Nada suara meninggi, emosi memuncak. Dan di tengah hujan itu, Sony mulai menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Selama perjalanan, Santi tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Tidak pernah menoleh, tidak pernah benar-benar bicara. Seperti dia hanya ada, bukan hadir. Dan malam itu, di tengah kabut dan hujan, di jalan menuju jembatan Cangar, Sony belum tahu bahwa apa yang dia bawa di dalam truknya bukan hanya sembako, tapi juga sesuatu yang tidak seharusnya ikut dalam perjalanan. Hujan belum berhenti, justru semakin deras. Butiran air menghantam aspal seperti amarah yang ditumpahkan dari langit. Kabut menebal hingga lampu truk hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah putih pekat yang menelan bentuk. Sony berdiri kaku di samping truk. Dadanya naik turun. Ada sesuatu yang menekan perasaannya. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Di depannya, Santi masih berdiri dengan wajah kesal. Tatapannya tajam, penuh emosi. Tapi anehnya kosong. Seperti marah tanpa alasan.
Kamu kenapa sih, San? Suara Sony mulai bergetar. Santi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Sony. Lama. Terlalu lama. Sampai akhirnya, aku capek. Nada suaranya datar. Dingin. Tidak ada rasa. Sony mengerutkan kening. Capek. Kita baru jalan. Santi mendengus pelan. Udah lama aku nunggu kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cara dia mengatakannya seperti bukan tentang malam ini. Udah, masuk aja dulu. Setelah Karto mencoba memecah suasana. Terlalu dingin di luar. Sony mengangguk. Mereka bertiga naik kembali ke dalam kabin. Pintu ditutup. Dan suara hujan kembali jadi satu-satunya teman. Sony mencoba menyalakan mesin lagi. Sekali, tidak bisa. 2 kali, masih mati. 3 kali, jangan dinyalakan. Suara Santi tiba-tiba terdengar pelan, tepat di belakangnya. Sony membeku. Dia menoleh perlahan. Kenapa? Santi tidak melihatnya. Dia menatap lurus ke depan, ke arah kaca yang dipenuhi kabut. Jangan jalan dulu. Karto mulai gelisah. Lah, terus kita ngapain di sini? Ini tengah hutan begini, Mbak. Tidak ada jawaban. Dan kemudian, krak. Sesuatu terdengar dari belakang truk. Seperti ada yang mengetuk. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Sony dan Karto saling berpandangan. Kamu dengar? Bisik Karto. Sony mengangguk pelan. Jantungnya mulai berdegup tidak karuan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dari arah bak truk, tempat muatan sembako disimpan. Itu apa ya? Suara Karto mulai panik. Sony mencoba berpikir logis. Mungkin barangnya geser. Tapi dia sendiri tidak yakin. Karena suara itu tidak seperti barang jatuh. Lebih seperti seseorang meminta dibukakan. Jangan dibuka. Suara Santi lagi. Cepat. Tegas. Hampir seperti perintah. Sony menoleh tajam. Kamu tahu itu apa? Santi perlahan mengeleng. Tapi itu bukan barang kamu. Jawaban itu membuat udara di dalam kabin terasa semakin dingin. Tok, tok, tok. Sekarang lebih keras. Dan disertai sesuatu yang lain. Suara gesekan. Seperti kuku menggaruk permukaan logam. Krek, krek. Karto refleks menutup telinganya. Gila, ini bukan suara barang, Son. Sony diam. Pikirannya mulai kacau. Gue cek, katanya akhirnya. Dia hendak membuka pintu, tapi tiba-tiba tangannya ditarik. Kuat. Santi. Jari-jarinya mencengkeram pergelangan tangan Sony dengan dingin yang tidak wajar. Jauh lebih dingin dari hujan di luar. Jangan. Kali ini, suaranya berubah. Lebih dalam, lebih berat, dan bergema. Sony menatap tangannya. Perlahan, kulit Santi terlihat pucat, sangat pucat. Dan di sela kuku-kukunya, seperti ada tanah hitam yang menempel. Basah, berlendir. San, tangan kamu, bisik Sony. Santi langsung lepas. Cepat. Seolah tersadar, dia kembali duduk. Diam, seperti sebelumnya. Suara dari belakang berhenti, mendadak, sunyi, terlalu sunyi, dan justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara, hanya hujan, hanya napas, dan detak jantung yang terasa semakin keras. Udah berhenti, bisik Karto. Sony mengangguk pelan.
Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang. Tiba-tiba, sebuah suara keras menghantam bagian samping truk. Seperti sesuatu melompat. Karto berteriak, "Apa itu?" Sony langsung menoleh ke arah jendela. Kabut. Tidak ada apa-apa. Tapi ada bekas di kaca. Seperti telapak tangan. Kecil dan basah. Sony mendekat. Menatap lebih jelas. Dan darahnya langsung terasa membeku. Telapak tangan itu tidak lengkap. Jari-jarinya hanya 3. Dan bentuknya tidak seperti manusia. Sony. Suara itu bukan dari dalam kabin, bukan dari Karto, bukan dari Santi, tapi dari luar, tepat di samping jendela. Sony membeku. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh ke arah suara itu. Dan di balik kabut, ada bayangan. Seseorang berdiri, tepat di luar jendela. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bentuk tubuhnya seperti wanita dengan rambut panjang menjuntai, basah, menutupi wajah. Sony. Suara itu lagi, lembut, memanggil, persis seperti suara Santi. Sony langsung menoleh ke dalam kabin. Santi ada di sana, duduk, diam, tidak bergerak. Lalu, siapa yang di luar? Karto sudah hampir menangis. "Son, kita pergi aja. Ini gak beres." Sony gemetar. Tangannya kembali ke kunci kontak. Dia mencoba menyalakan mesin. Dan kali ini, mesin menyala. Mendadak. Tanpa hambatan. Seolah tidak pernah rusak. Sony tidak berpikir panjang. Dia langsung injak gas. Truk melaju. Meninggalkan tempat itu. Cepat. Terlalu cepat. Tapi saat truk mulai bergerak, Sony sempat melihat ke kaca spion. Dan apa yang dia lihat akan menghantuinya selamanya. Di belakang truk, di atas bak, ada sosok berdiri. Wanita, rambut panjang, wajah tertutup, dan kepalanya miring. Tidak wajar. Sementara di dalam kabin, Santi perlahan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Sony menyadari satu hal yang menghancurkan hatinya. Santi yang bersamanya sekarang bukan satu-satunya Santi malam ini. Hujan masih turun. Tidak lagi sekadar deras, sekarang terasa seperti menekan, seolah langit ingin memaksa sesuatu turun ke bumi. Truk melaju cepat membelah kabut. Lampu depan hanya mampu menembus putih pekat beberapa meter. Sisanya kosong. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu, tidak ada kehidupan. Hanya Sony, Karto, dan sesuatu yang ikut bersama mereka. "Son, pelan dikit, pelan." Suara Karto gemetar. Tangannya mencengkram dashboard begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Sony tidak menjawab. Matanya fokus ke depan, tapi pikirannya masih tertinggal di kaca spion. Bayangan itu, sosok di atas bak truk, masihkah ada di sana? Atau sudah pindah? Perlahan, tanpa sadar, mata Sony melirik ke kaca spion tengah. Kosong. Tidak ada apa-apa. Bak truk terlihat normal, tertutup terpal. Diam. Sony menghembuskan napas panjang. Mungkin cuma halusinasi. Tadi juga gue lihat. Potong Karto cepat. Sony langsung diam. Juga lihat. Karto mengangguk cepat. Perempuan berdiri di atas. Suasana langsung membeku lagi. San, Sony menoleh pelan ke arah Santi. Lo lihat juga nggak? Tidak ada jawaban. Santi duduk seperti patung, menatap lurus ke depan. Tapi sekarang ada yang berbeda. Rambutnya basah. Merinding. Sony merinding. San, rambut lo? Perlahan, Santi menoleh. Gerakannya lambat, tidak natural. Seperti sendi yang kaku dipaksa bergerak. Matanya bertemu dengan Sony. Dan saat itulah, Sony tahu
Ada sesuatu yang salah dengan mata itu. Tidak ada pantulan cahaya, tidak ada kehidupan, hanya gelap, dalam, kosong. "Aku kan di sini," ucap Santi pelan. Nada suaranya terlalu lembut, terlalu datar, seperti suara yang dipelajari, bukan dirasakan. Tiba-tiba, kabut di depan mulai menipis. Perlahan, menunjukkan sesuatu di kejauhan. Sebuah jembatan, tua, sempit, dan panjang. "Cangar," bisik Karto. Nada suaranya berubah, ketakutan. Bukan karena kabut, tapi karena tempat itu. Jembatan Cangar dikenal oleh para supir sebagai jalur yang tidak pernah benar-benar kosong. Banyak cerita tentang kecelakaan, tentang orang hilang, dan tentang penumpang yang tidak pernah turun. "Jangan berhenti di sini," kata Karto cepat. Sony mengangguk. "Gue juga gak niat berhenti." Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat di pedal gas, seperti ada yang menahan. Saat truk mulai memasuki jembatan, suasana berubah, drastis. Hujan berhenti, mendadak, tanpa transisi. Sunyi, total. Tidak ada suara air, tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, hanya mesin truk dan detak jantung. "Son," bisik Karto, "ini nggak wajar." Sony tidak menjawab, karena dia merasakan hal yang sama, bahkan lebih buruk. Udara di dalam kabin terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang masuk ke dalam dada, membuat nafas terasa berat. Dan kemudian Santi tertawa, pelan. Sony langsung menoleh. Karto ikut membeku. Santi menunduk. Rambutnya menutupi wajah, dan bahunya bergerak pelan, seperti sedang tertawa kecil. "Ada yang ikut," bisiknya. Sony merinding hebat. "Apa maksud lo?" Santi mengangkat kepalanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum lebar. Terlalu lebar, sampai hampir tidak manusiawi. "Dari tadi." Brak! Sesuatu menghantam atap truk. Keras, seperti ada yang jatuh dari atas. Karto berteriak, "Itu dia! Itu dia!" Brak! 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 Sekarang bukan satu, tapi banyak. Langkah di atas truk, berjalan, berlari, mengelilingi kabin. Sony panik. Dia menginjak gas lebih dalam. Truk melaju lebih cepat di atas jembatan. "Jangan berhenti! Jangan berhenti!" teriak Karto. Tapi, di tengah jembatan, mesin mulai kehilangan tenaga. "Jangan sekarang," gumam Sony. Dia menginjak gas. Tidak respon. RPM turun, lampu berkedip. Dan akhirnya, mesin mati. Truk berhenti, tepat di tengah jembatan. Sunyi. Tidak ada suara langkah lagi. Tidak ada suara hujan. Tidak ada apa-apa. "Son," suara Karto nyaris tidak terdengar. "Gue gak mau mati di sini." Sony menelan ludah. Tangannya gemetar. Dia mencoba menyalakan mesin, tidak bisa. Dan saat itu, sesuatu mengetuk kaca depan. Pelan. Tok. Sony membeku. Karto langsung menutup mata. Tok. Tok. Perlahan, dari balik kaca depan yang berkabut, muncul sebuah wajah. Wanita, rambut panjang, basah, kulit pucat, dan matanya menangis darah. "Sony." Suara itu jelas, lembut, sedih.
Itu Santi. Sony langsung menoleh ke samping. Santi yang di dalam kabin masih ada. Duduk. Diam. Dua Santi. Yang di luar mengangkat tangannya, menempelkan telapak ke kaca. Tangannya hancur, seperti bekas kecelakaan. "Kenapa kamu tinggalin aku?" Kalimat itu menghantam Sony lebih keras dari apapun malam ini. Kenangan tiba-tiba muncul, cepat, berantakan. Hujan, jalan licin, motor, teriakan, dan Santi jatuh. Sony membeku, nafasnya tersegak. Santi di dalam kabin perlahan menoleh. Senyumnya hilang, digantikan ekspresi dingin. "Kamu ingat sekarang?" Dan saat itulah Sony sadar. Malam ini bukan tentang perjalanan, bukan tentang kabut, bukan tentang jembatan, tapi tentang sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia tinggalkan. Mesin mati, jembatan sunyi, dan waktu seperti berhenti. Sony tidak bergerak. Matanya terpaku ke kaca depan, ke sosok Santi yang berdiri di luar. Basah, rusak, matanya menangis darah. "Kenapa kamu tinggalin aku?" Suara itu tidak menjerit, tidak marah, justru pelan, patah. Dan itu yang membuatnya jauh lebih menyakitkan. Sony gemetar. Tangannya perlahan naik, menyentuh kaca dari dalam. Seolah ingin memastikan, seolah berharap ini hanya mimpi. "San, itu bukan aku. Aku enggak." "Bohong." Suara itu datang dari sampingnya. Santi yang di dalam kabin. Sony langsung menoleh. Santi yang duduk di kursi penumpang sekarang menatapnya. Tidak ada senyum lagi, tidak ada kelembutan, hanya kebencian. "Kamu pergi." Kalimat itu tajam, menusuk. Sony menggeleng cepat. "Waktu itu aku panik, aku gak sengaja." "Aku jatuh." Suara Santi meninggi, tapi anehnya tubuhnya tidak bergerak, hanya mulutnya. "Aku teriak. Aku minta tolong. Dan kamu?" Dia berhenti. Tatapannya semakin dalam. "Pergi." Hening. Dan tiba-tiba suara berak keras. Kaca depan retak. Dari luar, Santi yang di luar membenturkan kepalanya ke kaca. Sekali. Brak. 2 kali. 3 kali. Karto berteriak histeris. "Sony, ngapain diam saja?" Sony tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Dan di kepalanya, kenangan itu kembali. Lebih jelas, lebih nyata. Malam itu, hujan, motor, Santi duduk di belakangnya, memeluknya. "Jangan ngebut, Son." Tapi dia tetap ngebut. Karena kesal, karena mereka bertengkar. Sampai ban selip, motor oleng, dan mereka jatuh. Keras. Sony bangun lebih dulu, pusing, luka ringan. Santi tergeletak beberapa meter dari jalan. "Son, sakit." Suara itu lemah, memohon. Sony panik, melihat sekitar, sepi, hujan deras, dan ketakutan mengalahkan segalanya. Dia berdiri, mundur, selangkah, 2 langkah. "Son, jangan tinggalin aku." Tapi dia tetap pergi, lari, meninggalkan Santi di tengah hujan di jalan sepi, sendirian. Kembali ke sekarang. Sony terisak, air matanya jatuh. Maaf, aku takut." Santi di dalam kabin tertawa kecil, pelan, sinis. "Takut?" Dia mendekat, pelan. "Lebih takut mana?" Bisiknya tepat di telinga Sony.
dibanding ditinggal sendirian sambil sekarat. Sony membeku. Sementara itu, Santi yang di luar berhenti membentur kaca. Dia diam, lalu perlahan tersenyum, senyum yang sama. Dan tiba-tiba, krak, kaca depan pecah. Tangan Santi dari luar masuk, menjangkau, menggapai Sony. Karto menjerit, "Sony!" Sony refleks mundur, tapi Santi yang di dalam langsung mencengkeram bahunya. Kuat, sangat kuat. Sekarang, bisiknya tepat di telinga Sony. "Giliran kamu yang gak bisa pergi." Tangan dari luar semakin masuk, dingin, basah, bau tanah dan darah menyentuh wajah Sony. Dan saat itu, Sony melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Di balik wajah Santi yang di luar, ada wajah lain. Lebih dari satu, banyak wanita-wanita lain dengan luka, dengan mata kosong, dengan ekspresi yang sama. Ditinggalkan. "Bukan cuma aku," bisik mereka bersamaan. "Banyak yang kamu lewati." Sony menggeleng panik. Enggak. Tapi ingatan mulai muncul lagi. Potongan-potongan kecil. Orang yang dia tabrak tapi dia tidak cek. Kejadian-kejadian kecil yang dia abaikan. Kesalahan-kesalahan yang dia kubur. Semuanya kembali. Dan semuanya ada di luar sana. Menunggu. Karto tiba-tiba menarik Sony. "Son, kunci pintu, kunci pintu." Sony tersadar. Dia langsung mendorong tangan itu keluar, menutup sisa kaca, dan mengunci pintu. Tapi sudah terlambat, karena Santi yang di dalam tidak pernah keluar. Dia masih di sana. Dan sekarang, dia tersenyum lagi. Tapi kali ini, dengan air mata darah. "Jembatan ini," katanya pelan, "tempat yang tepat buat orang kayak kamu." Tiba-tiba, mesin truk menyala sendiri. Lampu hidup, radio menyala, suara statis. Dan dari radio terdengar suara perempuan. "Jangan tinggalin aku." Berulang, terus, tanpa henti. Sony menatap ke depan dan jantungnya berhenti sesaat. Jembatan itu tidak berujung. Seharusnya sudah lewat, tapi tetap sama. Panjang, gelap, dan tidak berubah. Mereka terjebak. Mesin menyala sendiri. Radio berisik. Suara perempuan terus mengulang. "Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku." Tanpa jeda, tanpa nafas. Sony memegang kemudi erat-erat. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin bercampur air hujan di wajahnya. Di sampingnya, Santi masih duduk, tersenyum, dengan air mata darah yang terus mengalir. "Jalan, Son," bisiknya pelan. Nada suaranya kembali lembut, tapi kali ini menyeramkan. Karto di belakang hampir histeris. "Sony, gas aja, kita keluar dari sini." Sony tidak berpikir lagi. Dia langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Truk melaju, cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Lampu menembus kabut. Aspal terus memanjang. Jembatan itu masih tidak berujung. "Kenapa nggak sampai-sampai?" teriak Karto. Sony panik. Dia terus menambah kecepatan. 70, 80, 90. Tapi pemandangan di depan tidak berubah. Masih jembatan. Masih kabut. Masih gelap. Dan kemudian, Santi tertawa lagi. Lebih keras, lebih panjang. "Percuma." Sony menoleh marah. "Apa mau kamu?" Santi perlahan menoleh. Matanya menatap dalam. "Balik." Satu kata. Sony menggeleng keras. "Enggak, gue mau keluar dari sini." Santi mendekat. Sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Sony. "Kamu gak bisa keluar," bisiknya. "Kalau belum selesai." Dek.
Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Sony terdiam. Gas masih diinjak, tapi pikirannya berhenti. Belum selesai, tiba-tiba semua lampu mati. Trik langsung gelap, mesin mati lagi, dan kali ini tidak ada suara sama sekali. Radio berhenti, hujan tidak terdengar, langkah di atas trik hilang. Sunyi total. Son, suara Karto pelan, takut. Tidak ada jawaban, karena Sony melihat sesuatu di depan. Di tengah jembatan, ada satu titik cahaya, kecil, redup, seperti lampu motor. Dan semakin lama, semakin jelas. Motor tergeletak, rusak, dan di sampingnya seseorang, wanita, Santi, yang asli. Tubuhnya terbaring di aspal, basah, berdarah, persis seperti malam itu. Sony membeku, nafasnya tercekak. Ini suaranya hampir tidak keluar. Tempat itu. Santi di sampingnya, yang di dalam kabin, tersenyum. Tempat kamu ninggalin aku. Air mata Sony jatuh. Kalau gue balik, gue bisa keluar. Santi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap. Lama. Kalau kamu berani. Sunyi. Karto panik. Sony, jangan dengerin dia. Ini tipuan. Tapi Sony sudah tahu. Ini bukan soal keluar. Ini soal menghadapi. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu. "Sony!" teriak Karto. Sony turun. Kakinya menyentuh aspal jembatan. Dingin. Berat. Setiap langkah terasa seperti ditarik mundur. Seperti ada yang tidak ingin dia maju. Tapi dia tetap berjalan. Menuju tubuh Santi. Semakin dekat. Semakin jelas. Wajah itu. Luka itu. Tatapan itu. Dan ketika dia sampai, Santi membuka matanya. "Son?" Suara itu lemah, persis seperti diingatannya. Sony langsung berlutut. "Maaf, maaf, maaf." Tangannya gemetar menyentuh wajah Santi. "Gue salah, gue pengecut." Air mata jatuh deras. "Gue ninggalin lo." Santi menatapnya. Lama. Lalu, senyum kecil. Bukan senyum menyeramkan. Bukan senyum dendam. Tapi senyum yang dulu. Kenapa lama banget baliknya? Kalimat itu menghancurkan Sony. Dia menangis. Tanpa suara. "Gue takut." Santi mengangkat tangan. Pelan. Menyentuh pipi Sony. Hangat. Untuk pertama kalinya malam itu. Hangat. "Sekarang, jangan pergi lagi ya." Sony mengangguk. Tanpa ragu. "Gue di sini." Sunyi. Dan tiba-tiba, kabut mulai menghilang. Jembatan perlahan berubah. Suara kembali. Angin. Air. Dunia. Karto di dalam truk melihat ke depan. Matanya membelalak. "Sony!" Tapi sudah terlambat. Karena yang dia lihat, Sony tidak sendiri. Di tengah jembatan, dia berdiri, memeluk sesuatu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Sementara itu, di dalam kabin, Santi yang sejak tadi duduk di sana, perlahan menghilang, meninggalkan kursi kosong. Mesin truk tiba-tiba menyala. Normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan jembatan sekarang punya ujung. Karto gemetar. Dia langsung menginjak gas.
Dia tidak berani melihat ke belakang, tidak berani berhenti. Dia hanya pergi, meninggalkan jembatan itu. Dan sejak malam itu, Karto tidak pernah lagi melihat Sony. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, para sopir mulai bercerita tentang jembatan Cangar, tentang sebuah truk tua yang kadang terlihat melintas sendiri di malam hari, dengan lampu redup, kabut tebal, dan di dalamnya seorang pria mengemudi, diam, dengan seorang wanita di sampingnya, tersenyum. Dan jika ada pengendara yang lewat terlalu cepat, mereka akan melihat sesuatu di kaca spion. Sosok di atas bak truk bertambah. Satu lagi. Kalau kamu ada di posisi Sony, apa kamu bakal balik atau lari? Tulis di komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan ingat, tidak semua yang kita tinggalkan benar-benar pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.